Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahardika, kembali lagi di program ini Podcast Mahardika FM, ruang ngobrol santai tapi penuh inspirasi. Dan hari ini Sobat Mahardika kita bakal ngobrolin sesuatu yang Indonesia banget. Gak cuma yang indah dilihat tapi juga serat makna. Adalah batik seperti yang saya gunakan hari ini Sobat Mahardika. Dan yang lebih spesial, kita kedatangan sosok hebat dari Kota Blitar sendiri. Pemilik batik dan pengrajin batik Mawar Putih yang karyanya ini sudah dikenal karena sentuhan elegan dan juga filosofinya yang kuat. Kita bakal ulas dari awal ya Sobat Mahardika, bagaimana sih rahasianya di balik desain-desain batiknya, awal mula perjalanannya, dan gimana cara beliau ini bisa memasarkan batik di era digital seperti sekarang ini. Kita berjumpa dengan Mas Yogi Rosdianta dan juga ada Mbak Santika. Selamat siang Mbak Mas. Selamat Siang Mbak Iya. Kamila, halo. Mas Yogi, Mbak Santika gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Mbak. Alhamdulillah baik banget Alhamdulillah. ya. Oke, perjalanannya lancar ya? Perjalanan ke sini Kesini lancar Nggak ya? macet Mbak. Nggak macet, Iya. aman kalau kota Aman. Blitar ya. Iya. Oke Mas Yogi dan Mbak Santika, ini sudah melanglang buana ya Sobat Mahardika kalau pastinya memanteng ini di timeline sosial media, terus melihat beberapa produk-produk di Kota Blitar yang sempat nyampil di beranda kita. Ada batik Mawar Putih, ini dimana kita akan berbincang langsung dengan ownernya. Ada tadi ya sudah berkenalan Mas Yogi Rosdianta dan juga Mbak Santika. Nah Mas Yogi dan Mbak Santika, boleh dong diceritain gimana awalnya bisa membuat batik Mawar Putih? Cerita awalnya gimana? Iya. Silakan. Oke. Boleh, iya. Kalau batik Mawar Putih ini memang awalnya dari almarhum ibu kami, Ibu Elizabeth. Oke. Pada waktu itu beliau pemateri ya, lebih kepada pemateri atau pelatih ya. Iya, pelatih. Iya. Jadi memang tidak profit oriented. Jadi Oke. melatih seperti di dinas sosial zaman dulu, terus Pemberdayaan wanita. pemberdayaan wanita, anak-anak Anak-anak remaja. anak-anak Iya. remaja supaya Punya skill. punya skill dan bisa mandiri. Oke, oke. Tuh. Jadi Terus memang turunannya dari ibu. Mm-mm. Ya. di 2019 ibu meninggal Iya. dan ya kita yang punya tanggung jawab untuk meneruskan. Meneruskan, iya. Cuman memang konsepnya sedikit kita rubah. Kalau dulu Oke. ibu lebih kepada pemateri ya, memberikan skill dan edukasi tentang batik. Iya. Kalau sekarang kita kembangkan di lini bisnisnya gitu. Oke. Secara anak muda. Iya, Gitu. oke. Jadi rebranding ya setelah peninggalan dari ibu, akhirnya diteruskan ke Mas Yogi dan Mbak Santika. Betul. Oke, iya. kalau tadi berarti ini kan awal mulanya adalah dari ibu. Nah, untuk meneruskan batik berarti kan nggak ini ya, nggak tiba-tiba muncul, wah aku pengen nerusin. Nah, pasti udah punya kecintaan dong dulunya. Apakah memang awalnya ini seneng dengan batik atau sudah ikut ibu atau gimana? Kalau saya pribadi kan emang dari dulu sering lihat ibu itu membatik. Meskipun ibu memang nggak bisnis batik kayak sekarang, iya. tapi meskipun saya juga nggak pernah belajar, tapi kan saya sering lihat. Ketika ibu udah nggak ada, itu memang sempet vakum ya, sempet vakum. Karyawan-karyawannya ibu dulu semua keluar, terus kita dilema, kita kepikiran, ya udah akhirnya kita buka lagi. Kebetulan suami juga dia itu dari desain grafis juga. Akhirnya kita bikin batik Usaha dengan baru konsep yang lebih modern. Oke. Kalau saya kan basicnya dari sales marketing. Jadi memang suami ini lebih ke desain, saya lebih ke marketing. handle marketnya. Seperti itu sih. Keren banget ya. Jadi berangkat dari kecintaan melihat seorang ibu ini sebagai sosok yang menginspirasi, akhirnya membuat sebagai inspirasi untuk Mas Yogi dan Mbak Santika ini membuat usaha batik Mawar Iya, Putih. betul Mbak.
Nah, batik mawar putih namanya aja ini unik. Heeh. Kalau boleh tahu ini namanya dari Ibu atau Mas Yogi, Mbak Santika sendiri? Dari ibu sih. Dari Ya. Ibu. Oh, Iya. berarti Jadi memang dari awal. ya Oke. dari apa ibu dan bahkan mungkin dari mbah ya. Itu Iya, mungkin sudah apa senang dengan yang namanya seneng. mawar putih gitu. Oh, oke. Jadi makanya sampai sekarang juga kita pergunakan nama itu karena salah satu Cara eh, kita untuk iya mengingat-ingat. Mm-mm. Oke. kalau Ha, ha. bahasa Jawanya nguri-nguri, Nguri-nguri. nguri-nguri. Oke, Iya, berarti memang Muara Putih itu filosofinya adalah mengingatkan ke orang tua ya, Mm-mm. atau sebagai iya, perintis awal dari batik iya, Muara Putih. Nah, tadi sempat diceritain ya dari Ibu, ini yang awalnya berangkat dari pelatihan edukasi, berikutnya dirintis dari Mas Yogi dan Mbak Santika. Awal-awal merintis tuh pasti gak gampang ya tentunya. Tantangan paling berat di waktu itu bagaimana? tantangannya mungkin karena sebelumnya basic kita nggak ada sama sekali di Membatik ya? batik Iya. ya. Jadi kita harus belajar dulu, kita harus memperdalam dulu, kita harus memahami dulu batik itu seperti apa, teknisnya seperti apa, terus customernya itu siapa dan lain sebagainya itu kita belajar dulu. Walaupun memang orang tua kita sebelumnya bisa dibilang ahli di bidang Oke. batik, cuman ya pada waktu itu karena yang namanya anak muda mungkin pikirannya masih oh batik itu salah satu bidang yang tradisional, yang Oke. konvensional, nggak anak muda banget. Iya, Nah, tradisional. makanya kita belajar dulu, kita memperdalam dulu, tapi di tengah-tengah itu malah timbul rasa cinta ke batik. Oke. Kita tertarik sama batik, oh ternyata spesial banget batik Iya. ini, ternyata menarik banget. Dan di awal-awal kita menjalankan kembali yang namanya Mawar Putih ini, kita punya tagline anak muda bangga pakai batik pada waktu itu. Oh, Jadi good. kita pengen merubah paradigma. Iya. Kalau sebelumnya mungkin batik identik dengan hal-hal formal, Yes. kondangan Iya, dan lain kondangan. sebagainya. Kita pengen merubah Acara-acara. itu bahwa anak muda ini juga bagaimana cara membuat anak muda Iya. bangga sama batik Oke. gitu. Senang pakai berbatik ya Iya, tentunya. Jadi Sobat Mahardika, batik itu nggak cuma dipakai ketika kondangan, tapi juga bisa untuk daily-nya. betul. Oke. Betul. Baik, itu tadi ya sekilas perjalanan membuat batik Mawar Putih. Nah, sempat kepikiran nggak sih dari Mas Yogi dan Mbak Santika hingga dari kerajinan atau ini buatan tangan sendiri sampai sekarang bisa dikenal ke banyak orang gitu? Mm-mm. Eh, Waktu awal-awal kita bikin handmade Yes. itu baik itu batik tulis, kemudian batik yang tie dye, maksudnya ikat celup, shibori, itu awal-awal kita waktu jualan itu lumayan susah karena pasti harganya lebih mahal. Sedangkan eh, dulu itu apa namanya belum, maksudnya belum terlalu tahu kenapa kok mahal. Jadi waktu awal-awal itu kita lebih banyak ke edukasi seperti eh, pembuatannya, prosesnya Oke. apa. Kemudian kalau misalkan batik tulis, oh ya awalnya itu mulai dari proses apa aja. Jadi dulu yang ada di eh, Sosmed. sosmednya Batik Mawar Putih itu lebih banyak ke edukasi waktu awal. Masih edukasi. Terus ketika customer sudah tahu prosesnya, mereka baru paham, oh iya mungkin ini harganya lebih mahal atau prosesnya lebih lama, nggak bisa diburu-buru. Itu karena memang ada serangkaian proses yang harus dikerjakan seperti itu. Tapi kita juga sempat dapat beberapa customer yang dari ini Mbak Kamila dari luar negeri yang mereka tuh ternyata sangat Apresiasi. mengapresiasi Iya. dengan handmade gitu Oke. kan. Jadi awal-awal justru banyak customer kita itu yang dari luar. Jadi mereka tuh kayak bikin wedding tapi kayak cuma intimate wedding yang diundang itu kayak cuma apa Circle circle terdekatnya. terus mereka tuh biasanya pesan souvenir sama kita yang memang eh, personal banget gitu, maksudnya dia suka warna Personal biru, banget. yaitu biru, dia suka pattern apa gitu. Awal-awal tuh kita seperti itu. Dan dulu kita memang awal-awal pindah ke Blitar juga ya. Iya. Kita lama nggak di Blitar waktu kita mulai usaha Mawar Putih, jadi kita masih
nggak tahu harus Nggak tahu harus jualan iya, kemana jualan gitu kemana, kan. Jadi oke. memang waktu awal itu kita yang paling menolong penjualan kita ya dari sosmed. Dari sosmed ya. Iya. Mm-mm. Berarti memang artinya dari awal Mm-mm. membuat batik gak Mm-mm. cuma membuatnya saja, tapi Mbak Santika ini sudah langsung kepikiran ya, Mm-mm. oh kayaknya ini paling mudah menemukan untuk penjualannya Mm-mm. adalah melalui sosmed. Sesuai Betul. basicnya Sesuai sales basic. ya. Oke, saling melengkapi ya ceritanya. Oke, tadi sudah sampai ini ya, diberitahukan bahwa memang awal perjalanannya ini dari sosok ibu. Nah, kalau Hah. boleh tahu ya, Mas Yogi dan Mbak Santika, dari perjalanan awal sampai sekarang, siapa sih sosok yang paling berjasa, paling memotivasi untuk Mas Yogi dan Mbak Santika ini berkecimpung di dunia batik, khususnya batik Mawar Putih sendiri? Yang pasti eh, almarhum bapak ibu Oke. itu waktu itu punya cita-cita bahwa gimana ya caranya biar batik ini bisa continue, kita bisa terus produktif di bidang batik ini. Ternyata salah satu jawabannya yaitu tadi kita harus relevan dengan perkembangan Tren zaman, sekarang ya. kita harus bisa masuk ke modernisasi dan lain sebagainya. Nah itu menjawab gitu bahwa apapun bidangnya termasuk batik ini kan memang produk tradisional ya. Konvensi. Iya, Ya. Ternyata ya bisa kalau kita jalankan secara modern. Oke. Kita memaksimalkan teknologi digital kayak gitu-gitu ya bisa sangat membantu juga. Dan kita juga ini ya kalau bapak ibu dulu itu eh, selalu punya cita-cita bahwa kalau bisa itu customernya Mawar Putih ini nggak hanya lokal saja gitu. Jadi Oke. eh, kita bisa dapat customer yang luas Iya. dan menjadi sentral lah, menjadi bahasa Jawanya jujukan, menjadi Oke. jujukan orang butuh batik itu di Mawar Putih Di gitu. Ternyata itu sekali lagi juga jawabannya ada di sekarang ini eh, kita memanfaatkan teknologi modern digitalisasi, kita bisa dapat customer dari manapun manapun gitu. ya. Bahkan sampai ke luar negeri seperti Iya. itu tadi. Oke, keren banget. Jadi memang artinya berangkat ya dari sosok ibu, bapak. Ini adalah awal cerita bagaimana batik Mawar Putih Sobat Mahardika yang bisa kita lihat sekarang ini bisa sukses, dan dengan tagline-nya adalah bahwa Mawar Putih batik ini tidak hanya tradisional tapi juga modern, bisa dipakai kapanpun. Oke, tadi ya kita sudah menyimak atau ngobrol soal gimana sih Mawar Putih ini berdirinya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Santika dan Mas Yogi hari ini pakai batik dengan motif apa? Boleh dok dikasih Ya, tahu ke Sobat Mahardika? oke. Kayaknya keren banget. Pak Kamu Siapa Yogi, sendiri dulu? apa ya. Mbak nih? Santika Pak dulu? Yogi ini Oh tetap Yogi, pakai oke. patternnya Praba Ini khas Balitar. Kota Blitar Iya. yang Yes, sudah berbeda. di apa Patenkan ya. dipatenkan Dipatenkan. ya sama Kota Blitar, ini Praba Balitar, tapi ini diolah jadi jaket. Oke, Jaket. jaket. Ini sebenarnya Yes. juga salah satu inovasi juga, maksudnya kalau dulu harus kemeja, Oke. ini kita Formal. jadikan jaket. Dan Oke. di beberapa produk kita yang terjual di luar negeri Yes. itu konsepnya hampir-hampir seperti ini, karena di sana mungkin musimnya Yes, musim dingin kayak dingin. gitu-gitu. Terus mungkin yang ada sepanjang coat Coat ya. itu Yes. contohnya seperti ini. Oke. Kalau saya sih Mbak Kamila, saya lebih mau kasih tahu kalau batik itu cara pengolahannya nggak hanya, maksudnya bisa di mix and match dengan macam-macam. Kayak ini Oke. misalkan Ada pakai bulu-bulunya bulu-bulu, ya. kemudian kalau yang kayak dipakai Mbak kan Iya, ada yes. ininya ya, Bordir. bordir. Saya Ada juga bordir. pakai Oke. bordir tempel. Jadi pengolahan batik itu sekarang memang macam-macam dan kita juga harus beradaptasi dengan fashion yang Gaya. sekarang, fashion yang sekarang, maksudnya fashion tuh kan muternya cepet banget ya. Oke. Kayak yang kemarin baru tren payet-payet, tahu-tahu sekarang trennya sudah beralih ke bordir atau beralih ke
sasiko tuh kayak jahitan tangan yang jadi kelihatan kayak miring-miring itu justru sekarang jadi maksudnya nggak presisi gitu loh, itu justru sekarang tuh lagi happening ya. Emang kita harus adaptif juga, dan juga kita harus ngelihat customer kita tuh sekarang mostly adalah Gen Z, jadi udah Betul. milenial tuh kayaknya udah banyak yang maksudnya udah lumayan tergeser ya. Jadi kita juga harus adaptif juga. Kalau Gen Z tuh dia tipikal customernya seperti apa, cara dia menanggapi konten kita seperti apa, bahasa yang seperti apa, cara berpakaian seperti apa, kita juga harus mempelajari itu juga sih. Oke. Seperti itu. Jadi memang karena customer sekarang dari Mawar Putih ini rata-rata adalah Gen Z Mostly ya. sekarang Gen Z. Mostly Gen Z. Jadi artinya ya mau nggak mau harus lihat ya Betul. yang tren viral Iya, sekarang yang ini apa kesukaan gitu. mereka tuh seperti apa. Nah, tadi menarik ya bicara soal tren nih dari Mas Yogi dan Mbak Santika. Biasanya kalau ini pembuat suatu motif kan tentu nggak tiba-tiba ya. Dapat inspirasinya dari mana sih? Gitu. Jadi setiap motif yang kita jadikan batik itu pasti berfilosofi, karena batik itu kan motif-motifnya punya arti, simbol. punya makna. Oke. Jadi idenya macam-macam, idenya kita bisa dari manapun itu, dari manapun bisa. Yang pasti isinya adalah tentang hal-hal baik atau nasihat-nasihat kalau batik itu. Tapi yang pasti Mbak, kan kita ini memang kalau sekarang kita lebih ke, kita sebut diri kita itu custom batik spesialis. Jadi lebih banyak itu pattern yang kita buat itu adalah permintaan dari customer. Nah, itu kita yang kita sebut sebagai customer experience, di mana customer itu punya pengalaman ikut menciptakan batiknya sendiri. Kayak misalkan ini ada customer yang Damkar Jakarta. Mereka itu pengen punya batik yang ya udah tentang Damkar banget, tapi tidak ada icon-icon kayak palu atau apa itu. Nah, filosofinya apa ini untuk ibu-ibunya ya? Saya tuh juga bingung. Oh, ini pemadam kebakaran tapi nggak mau ada palu, nggak mau ada tangga, topi, maksudnya nggak mau yang manly itu nggak mau. Oke, berarti kita ciptakan apa? Flame lily. Flame lily itu adalah bunga api, yang itu artinya adalah semangat juang yang tinggi juga. Nah, itu kan berarti simbol batiknya seperti itu. Itu adalah hasil komunikasi kita dengan customer. Jadi itu yang kita sebut customer experience. Jadi customer ketika batiknya jadi, oh iya ini ideku, aku suka warnanya ini, aku pengen ada icon seperti ini. Jadi customer juga merasa apa ya, hadir secara personal itu tersampaikan lewat motifnya. Betul, kita kayak hanya bantu desain aja sih, kayak Jadi gitu. nggak hanya beli produk, tapi beli experience. Iya. Karena nggak ada di tempat lain. Bener. Biasanya kan kalau yang kita tahu nih beli batik ya udah motifnya itu deh. Iya, Kita betul. check out gitu, kita beli ya. Tapi keren banget ya Sobat Maharika. Jadi artinya di Batik Mawar Putih ini tidak hanya menjual batik, tapi kita sebagai customer atau pembatik sendiri dari Mbak Santika dan Mas Yogi ini menawarkan bagaimana seorang punya pengalaman, punya pengalaman untuk bikin menuangkan perasaannya, idenya ke motif batik. Nah, itu tadi ya, berarti bagaimana dari Mbak Santika dan Mas Yogi ini membuat motif dari batik Mawar Putih. Nah, kalau boleh tahu ya, tentu pasti sudah banyak motif-motif yang dibuat. Dari motif-motif yang dibuat ini, adakah yang mungkin pernah ikut dipamerkan ke fashion show mungkin atau ajang-ajang yang lainnya? Ya, jadi hal ini akan dijawab istri saya. Oke. Memang selain apa kita berjualan produk, kita juga sebenarnya pengen brand kita itu juga dikenal. Nah, dikenal itu tidak hanya kita sih pengennya bisa ke seluruh Indonesia. Salah satu cara kita untuk mengenalkan brand kita itu tidak hanya melalui pameran aja, tapi juga melalui fashion show. Jadi kita juga sering ikut
show di beberapa kota supaya brand kita itu juga semakin familiar. Nah, customer kita itu nggak hanya orang yang lihat show, tapi juga teman-teman sesama fashion designer. Karena kan fashion designer tuh pasti punya pattern batik sendiri. Misalkan saya punya salah satu teman yang dia orang Kutai Kartanegara yang dia punya batik khas yaitu batik durian. Nah, ketika dia punya motif khusus, saya di situ juga bisa soft selling juga. Oke. Mas, aku bisa lo bikinin kayak gini, mungkin yang lebih patternnya yang beda sama Mas yang pernah punya. Aku coba desainkan ya, gitu. Ya, itu juga lumayan eh, target market kita juga, teman-teman sama fashion designer. Nah, Oh ini ya, contohnya, Oke, contohnya. jadi Heeh. ini ya Sobat Maharika, gambarnya bisa dilihat di layar. Ini waktu di acara Jogja Fashion Trend. Fashion Trend, Oke. iya. Nah, Keren memang banget kita ya. juga nggak hanya melulu cewek gini, kita kadang juga ada yang Untuk male lagi show juga Oke. supaya supaya customer kita itu bisa secara visual bisa tahu, oh batik mawar putih itu kalau misalkan dipakai cewek seperti ini, kalau dipakai cowok seperti ini, kayak Oke, gituin oke. kita ini. Oke, terima kasih untuk Sobat Mahardika. Kita kembali lagi ke sesi hari ini. Ini podcast Mahardika FM masih dengan Mas Yogi dan Mbak Santika yang siap berbagi bagaimana cerita perjalanan mereka ini membangun brand batik mawar putih. Oke, tadi diceritain ya, sudah kita lihat bareng Mbak Santika dan Mas Yogi gambarnya waktu ikut ini ya beberapa parade fashion show gitu. Iya, Mbak. Oke, berikutnya artinya tadi beberapa kali sempat disenggol ya bahwasanya untuk market sekarang ini kan luas ya, pemasarannya nggak cuma di lokal aja. Nah, awalnya gimana sih untuk Mbak Santika hingga sekarang ini bisa berkecimpung di dunia yang serba digital, ataukah memang awalnya ini udah narik target, oh kayaknya aku udah harus main sosial media nih, atau mungkin ada perjalanan lain di balik itu? Sebenarnya kalau awalnya tuh waktu ini Mbak, waktu pandemi. Oke. Dulu kita tuh cita-citanya awal-awal buka itu punya toko yang bagus ya. Iya. Pengen punya toko yang Gerai bagus, butik gitu yang ya? gede, Offline ya. offline. Offline, Kita yes. pengen punya galeri yang bagus. Nah, ketika kita waktu running Batik Mawar Putih awal 2019, baru kita mulai, tahu-tahu kan pandemi ya. Iya, lagi COVID. Nah, di situ kan mobilitas semua orang kan dibatasin. Benar. Jadi ketika kita buka toko pun nggak ada yang datang. Iya. Nah, mulainya awalnya dari situ ya. Betul. Awalnya dari situ kita harus mulai berpikir gimana kita bisa tetap survive. Yes. Karena kita waktu itu juga sudah ada teman-teman yang join sama kita, yang mau nggak mau kita harus survive bareng-bareng. Yes. Nggak mau nge-cut teman-teman yang udah join kerja sama kita. Akhirnya disitulah awalnya kita beralih ke digital ya. Iya. Oke. Awalnya kita manfaatkan platform sosmed aja, Oke. Instagram. Yes, Instagram. Kita kencengin di situ, terus abis itu kita beralih ke TikTok juga. awalnya TikTok baru-baru ini. baru-baru TikTok ini. baru-baru ini, oke. Awalnya seperti itu sih. Nah, dalam perjalanan ketika kita pengen dapat market yang lebih luas, ya akhirnya kita punya beberapa platform lagi ya, kayak kita website, Oke. terus TikTok. TikTok juga. terus di beberapa marketplace. Di beberapa marketplace. Oke. Seperti itu Jadi sih. emang berangkatnya dari pandemi Pandemi, COVID ya? betul, iya. Nah, pindah jualan dari offline ya, butik ke jualan online ini pasti ada tantangannya. Yang paling kerasa saat itu cara ngapain? Alhamdulillahnya kita waktu itu pas banget sih marketnya, karena waktu tahun 2019 atau 2020 awal itu kita masih inget banget, waktu itu lagi boom banget yang namanya tie-dye. Oh, oke. Celup. Ikat celup. Nah, terus kita ngelihat juga customer ini semua WFH, Oke. mereka lebih banyak main sosmed. Nah, di Yes. situ kita ambil kesempatan untuk tawarkan ke mereka
gimana mereka bisa WFA tapi tetap keren. Contohnya kayak dulu musim piyama tie-dye, bucket hat, Oke. terus apa waktu itu? Jaket. Jaket, Jaket apa ya. namanya? Jadi Tote bag. Jadi mereka tuh semua kan lagi main sosmed lagi ini. main sosmed. Jadi lebih Oh, lagi santai gitu ya Zoom kalau lagi aja Zoom. kayak apa Iya, diupload, terus di-upload. apa Oke. diupload. Nah, jadi mereka di rumah, tapi Yes. kan mereka nggak pakai baju kantor, Pakai tapi baju mereka kerja, tetap tetap kelihatan keren gitu gitu kan. ya. Waktu itu awalnya kayak gitu Memang ya. perubahan eksistensinya Yes. orang-orang pada waktu pandemi itu 180 derajat. Benar. Yang sebelumnya mungkin interaksi secara offline, Oke, secara offline langsung. pada waktu pandemi kan harus lewat sosmed ya. Jadi mereka pengen eksis Yes. di sosmed. Sosmed, oke. Kita tawarkan produk-produk yang sesuai dengan keadaan waktu Keinginan. itu. Oke. Jadi Alhamdulillah bisa survive juga sih Oke, melewati pandemi waktu itu. Iya. dan itu tidak terasa 5 atau 6 tahun yang Iya, lalu ya, Mbak. betul. Benar-benar. Iya. Oke, berarti karena COVID-19 tadi ya, ini sudah mulai merencanakan, oh kayaknya nih sosial media adalah tempat yang paling Iya, oke betul. untuk strategi pemasaran dari batik Mawar Pote. Nah, karena ini ya platform digital yang dipakai, artinya kan pelanggannya juga berbeda nih. Iya. Nah, saat pindah ke digital platform, pelanggan tuh langsung ngerasa nyaman atau gimana nih yang paling dirasain? Mungkin lebih kepada mereka perlu sebuah proving ya, bahwa karena namanya digital, Digital ya. mereka nggak tahu ini beneran ada tokonya apa enggak, terus orang ini benar-benar Jualan jual atau batik apa Amanah enggak. apa enggak? Bentukannya gimana? Iya, jadi mereka mungkin kita perlu sabar dan kita perlu apa ya, mengedukasi mereka Edukasi lebih. bahwa kita itu beneran ada. Oke. Kita juga apa Menjaga. yang kita tawarkan sesuai, kualitas juga kita jaga, dan itu mungkin pada awal-awal susahnya kita melakukan itu semua juga via digital gitu. Makanya di sosmed kita pun kita tidak terlalu hard selling di Yes, situ. oke. Kita lebih kepada edukasi-edukasi bahwa ini memang benar-benar ada. Terus misal ada kunjungan dari tamu dan lain sebagainya, kita up di situ. Oke. Itu juga salah satu bentuk untuk menjelaskan ke customer bahwa oh ini memang benar-benar ada. Terus kita menceritakan sebuah integritas dari hal-hal seperti itu. Oke. Jadi memang artinya adalah ketika bermain di sosial media nih nggak cuma upload, saya cekrek upload gitu ya, Iya. tapi ada cerita di baliknya. Nah, kalau berarti ini berkaitan dengan upload konten ya. Nah, biasanya lebih sering membuat kontennya nih sukanya adalah yang proses membatiknya atau hasil akhirnya Kak tadi langsung difotoin kunjungan atau gimana? Selama ini untuk ide-ide kontennya. Wah. Nah, customer kita ini kan sekarang lebih unik ya, Mbak ya. Jadi customer kita itu kita sekarang lagi rame. Jadi kayak sama kayak fashion yang apa namanya muternya cepet banget. Gitu juga dengan customer kita yang agak berubah-ubah. Oke. Kalau dulu yang dari mulai tie-dye, mulai dari batik tulis yang benar-benar handmade, perlu waktu macam-macam. Kalau sekarang ini lebih ke profesi. Baik itu tenaga medis, baik itu Tematik lah. tematik. Iya. Contohnya juga ada kita bawa kayak yang warna biru ini kan batik matematika. Nah, Itu isinya motifnya rumus. rumus. Kita lihat ya apa ya bareng-bareng. Itu Oke. isinya Ini rumus. Jadi kalau ujian matematika nggak perlu Gak perlu ngerepek, di ngapalin sini ya. udah ada. Oke. Keren ya. Jadi artinya dari sebuah motif nih mengembangkan profesi dari customer sendiri. Dan ini salah satu produk yang kita rilis yang paling rame. Oke. Tapi kita batasi untuk produksinya, kita nggak produksi terlalu banyak, biar Tetap eksklusif. Dan salah satu yang beli ini adalah Jerome Pauline. Wow, Jerome Pauline ya. Jadi memang karena berangkatnya tadi ya, namanya fashion show ini kan cepet banget ya trennya berubah. Dan akhirnya batik Mawar Pote ini punya keunikan sendiri seperti tadi ya, adalah custom spesialis. Spesialis ya sesuai apa? Profesi. Dan ternyata
Itu asik sekali sih. Ya, banyak banget Hal yang kita pelajari ya. ya, Oke. hal baru yang kita dapat juga banyak banget di situ. Karena ternyata banyak banget profesi-profesi di luar sana itu yang sebelumnya belum kita tahu gitu. Oke, Makanya oke. kita sebelum ngeluarin Versi ini versi-versi tadi ya. tertentu, kita juga harus riset dulu. Kita Seperti riset ini matematika, rumusnya apa apa aja yang aja. perlu dimasukin, dan itu kita lempar di sosmed. Interaksi. Interaksi ya. Kasih Oke. masukan dong kalau kita mau rilis batik matematika kira-kira rumusnya apa aja. Iya. Mereka mau warna apa. Kita tetap interaksi, kita tetap ngasih customer experience. Pengen dimasukin rumus ini, rumus ini, akhirnya kita compile Yes. jadi satu. Setelah siap kita rilis, Kita dan rilis. setelah kita rilis, kita nggak rilis terlalu banyak. Oke. Jadi Karena untuk menjaga nilai eksklusivitas dari batik itu sendiri. Karena batik itu selain apa, ada nilai produknya, Yes. harganya, juga ada nilai seninya di situ sih. Dan kita ini Mbak, kita jadi tahu karena kita ngirimnya itu alhamdulillahnya itu ke seluruh Indonesia. Kita tuh jadi tahu oh ada ya Kabupaten Sarmi. Ada yang namanya apa pulau apa ya? Macam-macam. Macam-macam. macam ya. Iya. Oke. Dan itu ongkirnya nggak murah loh Mbak, itu ongkirnya mahal. Kayak kita sering kirim ke Papua. Papua itu ongkirnya mulai dari 170.000 sampai 250.000 untuk 1 kilonya. Dan mereka mereka mau karena kayak di gitu. tempat lain nggak ada. Nggak ada. Dan belum tentu setelah kita close kita akan rilis lagi, belum tentu. Belum tentu ya. Ya, jadi ya ada kesan eksklusifnya, ada kesan rare-nya. Yes. Itu kualitas yang kita jaga salah satunya dengan nilai-nilai itu. Nilai-nilai tadi ya tentunya. So batik yang diproses dari Mawar Putih berarti adalah ini ya, memang yang benar-benar eksklusif, limited edition, Sobat Mahardika. Oke, masih dengan Mas Yogi dan juga Mbak Santika nih. Tadi bahwasanya udah diberitahu ya, udah di-spill untuk batik Mawar Putih ini tidak hanya di lokalan Blitar Kota aja, Sobat Mahardika, tapi ternyata dari Sabang sampai Merauke. Bahkan udah dipesan Mas Jerome Pauline ya, tadi dari motif terbarunya. Nah, Mbak Santika tentu itu nggak terlepas dari ini ya, bagaimana strategi pemasarannya. Adakah mungkin strategi dari Mbak Santika nih untuk mengenalkan batik Mawar Putih, mungkin tips-tipsnya bermain sosial media itu seperti apa, bermain di platform-platform marketplace kayak apa? Emang karena kita juga adaptif tadi, mengikuti perkembangan zaman, kita mau nggak mau harus digitalisasi. Kita pakai beberapa platform kayak sosmed, kita di @batik Mawar Putih. Gitu juga suami saya juga aktif di TikTok @yogi_rusdianta. Selain itu kita juga buatkan website buat customer. Fungsinya website itu apa sih? Supaya customer juga punya trust ke kita, karena di website itu mereka punya akun sendiri dan mereka bisa self tracking. Jadi misalkan mereka mulai dari beli, prosesnya, statusnya, update-nya apa, pengiriman sampai mana, pengiriman pakai apa, itu mereka bisa update sendiri. Jadi mereka lebih trust juga ke kita. Jadi memang banyak ya platform-platform yang udah dicoba gitu. Nah, boleh dong dikasih tahu nih Instagramnya apa, nama TikToknya apa, websitenya juga apa ke teman-teman Sobat Mahardika. Ya, kalau Instagramnya kita ada di @batikmawarputih, nyambung. Terus di TikTok ada @yogi_rusdianta, punya saya sendiri. Terus Instagram juga ada @santikamawar ya. Jadi memang iya, kita ya apa yang kita bicarakan ini tadi sebenarnya tentang digital marketing sebenarnya, tapi ya kita menjalankan digital marketing ini dengan cara seperti ini, karena seperti yang dibilang istri saya tadi, kita sekarang didominasi yang namanya Gen Z gitu. Apalagi zaman sekarang ini kan yang namanya Gen Z males ya untuk bertele-tele, itu males banget. Jadi langsung to the point aja, kita tunjukin prosesnya, kita tunjukin filosofi dan lain sebagainya.
kita pajang di platform dan sekarang kita punya platform sendiri Oke. berbasis web Yes. dan kita sudah kerjasama dengan pihak ketiga untuk payment. Oke. Jadi ada rekening penambungan dan lain sebagainya dan itu bisa di-track oleh Yes. pembeli, Pembeli sendiri. bisa milih pakai jasa kirim Ekspedisi yang apa. mana? Jadi mereka bisa merasa lebih dekat gitu dengan kita. Pengen yang ini langsung buka web kita, langsung check out di situ, Oke. langsung tracing, Yes. tracing barang mereka dan itu lebih simple gitu daripada kalau mungkin sebelumnya kita ini ya tergantung dengan beberapa marketplace. Oke. Kita sekarang punya marketplace sendiri berbasis web. Yes. Gitu sih. Oke. Jadi memang ya selain mengandalkan platform, akhirnya karena era hari ini kan serba digital dan juga kebutuhan Gen Z itu tadi ya. Betul. Akhirnya mau nggak mau ya bikin website sendiri. Akhirnya idenya dari situ. Iya. Oke, keren banget. Jadi Mawar Putih yang awal berdirinya Sobat Mahardika, perjalanan dari seorang ibu dan akhirnya dari tahun ke tahun bisa survive sampai sekarang di era digital, tentu bukan perjalanan yang panjang atau mudah, perjalanan yang mudah. Nah, setelah itu kita kan tahu kemarin ada yang lagi viral nih ya, katanya batik Mawar Putih ini dipakai sama pemain basket NBA, ada Justin Holiday. Ceritanya gimana tuh Justin Holiday bisa memesan dari batik Mawar Putih? Itu sebenarnya proses yang panjang juga Oke, karena itu tahun-tahun berapa ya? 2022 2022. Nah, itu ya itu tadi karena pandemi dan lain sebagainya, akhirnya kita kan pengen cari sebuah cara untuk gimana caranya tetap produktif. Yes. Satu-satunya cara adalah lewat digital. Oke. Dan kita lagi menjalankan movement pada waktu itu yang namanya anak muda bangga pakai batik tadi. Oke. Dan kita tertantang gitu loh. Masa batik cuman dibuat baju-baju formal. Akhirnya Oke. kita beremail ke NBA. Yes. Kita tawarkan merchandise. ya namanya cross culture, pertukaran cross budaya culture, ya. oke. Jadi dalam bentuk merchandise, gitu. Merchandise. Akhirnya kita konsepnya pada waktu itu adalah kuda lumping atau jaranan, Oke. jaranan Blitar itu. Sama NBA kok ya syukurnya ada respon, ada Yes. feedback. Oke, feedback. Diarahkan ke salah satu klub yang namanya Indiana Pacer. Jadi Pacer kalau di sana artinya kuda pacu. Kita menawarkan kuda lumping, akhirnya disinkronkan di situ. Oke. Gitu. Terus dipertemukan dengan fashion designer yang namanya Kiara Logan Oke. dan seorang pemain NBA yang juga model di sana namanya Justin Holiday. Yes. Oke. Gitu. Akhirnya kita kolaborasi di sana. Arahnya pada waktu itu adalah gimana batik bisa masuk ke merchandise officialnya NBA. Oh, gitu. oke. Tapi setelah itu memang feedbacknya, syukurnya alhamdulillahnya sangat besar sekali. Oke, sangat Nggak cuma berimpact kita yang banget ya. merasakan, karena teman-teman pengrajin batik di Jawa Timur khususnya di Blitar itu ikut keangkat juga. Alhamdulillah. Oke. Gitu. Jadi ikut Dan- merasakan. Karena waktu itu Iya, viral banget ya. iya itu Viral emang banget bener. sebenarnya tujuan kita bukan viralnya itu, tujuan kita jualan sebenarnya. Iya, tujuan Oke, kita oke. jualan. Oke. Karena jualan ya, akhirnya ya dipakai langsung oleh Justin Holiday malah. Itu waktu jadinya dipakai viral. di NBA Fashion Fits ya. Iya. Oh, oke, oke, Heeh, oke. di NBA Fashion Fits. Kalau ini motifnya boleh diceritakan pakai Ini- gambar apa? Ini ada logo Oke. Pacer. Ada logo klubnya Indiana Pacer. Indiana Pacer. Iya, ada logo Garuda. Terus kalau mungkin ada gambar fullnya di bawah itu ada kuda lumping. Oh, Terus ada gapuronya MBK Yes. kita Oh, masukkan di sini. oke. Ada pecut. Ini pecut Oh, kelihatan yes. sedikit itu. Ada inisial namanya. Ada supaya inisial lebih nama personal. JH. JH ya, Justin Holiday. Iya.
Oke, keren banget ya. Artinya memang sekali lagi Sobat Mahardika penting banget di era digital seperti sekarang ini harus adaptif ya dan bermain menyesuaikan tren tentunya yang mana nanti produk-produk dari teman-teman UMKM ini bisa semakin terkenal. Nah, Iya. Mas Yogi dan Mbak Santika tadi udah ini ya kita tahu bahwasanya untuk menjaga ini trust trust customer salah satunya adalah dengan menawarkan experience Mm-mm. seperti itu tadi. Nah, adakah mungkin di hari-hari tertentu misalkan kayak Hari Batik Mm-mm. Nasional ini bikin campaign atau apa gitu ya untuk teman-teman. Pernah nggak sih? Pernah Oke. kita kayak kemarin kita setiap hari batik selalu bikin Mhm, sesuatu. mhm. Sebelumnya kita kolaborasi dengan Sanggar Patria Loka ya pada Oke. waktu Mhm, itu mhm. eh, apa namanya kita membuat sebuah seni pertunjukan Yes. visual Mhm. antara tari dan batik pada Oke. Hari Batik tahun lalu ya kalau Mhm. 2 tahun lalu. Terus yang kemarin kita pengen ini sih kita posting di TikTok kalau eh, selamat Hari Batik dan tolong di spill Mhm. batik kalian. Ternyata muncul semua mereka lagi pakai Oh. karya-karya kita gitu. Oke, oke, Itu salah oke. satu ini sih apa? Mhm. Salah satu indikator bahwa oh anak-anak muda sekarang ternyata masih pakai batik gitu. Yes. Dan Heeh, itu heeh, harus heeh. terus dilestarikan. Mungkin Dilestarikan. juga ke depan akan ada platform-platform lainnya Lainnya, oke. dan kita berharap produsen-produsen produk lokal seperti kita ini bisa terus adaptif Mhm, mhm, gitu. mhm. Oke, oke. Jadi memang memanfaatkan platform digital dengan sebaik mungkin untuk melestarikan nilai-nilai batik Iya, itu tadi ya. contohnya Oke. TikTok itu Mhm, mhm. mungkin udah beda banget Oke. dari sebelumnya. Mhm, mhm, mhm. Pengguna TikTok sekarang itu kebanyakan Gen Z dan mereka sangat beda. Kalau Mhm, sebelumnya mhm, mungkin mhm. cuman ini ya, apa namanya, lip sync. Oke. Kalau sekarang mereka udah mulai menggunakan platform TikTok untuk banyak hal gitu. Jadi Oke. kenapa sekarang kita juga menggunakan TikTok Yes. itu ya karena berkumpulnya massa Mhm. sekarang selain di Instagram ada Adalah di di TikTok. TikTok. Iya. Oke. Dan Heeh. polanya sudah beda lagi gitu. Yes. Jadi memang itu Target menjawab market juga juga. ya Mm-mm. Iya. target market untuk Mm-mm. batik Mawar Putih Mm-mm. ini gimana caranya supaya bisa terus Lebih ekspansi, dikenal, iya betul. berekspansi. Nah, adakah mungkin tips-tips yang bisa dibagikan ke teman-teman UMKM, mungkin Mas Yogi, Mbak Santika, bagaimana sih caranya untuk tetap go digital selain dari tadi ya melihat tren Mm-mm. mungkin? Iya. Monggo. Mungkin kalau saya simple aja, go digital itu kan sudah digaung-gaungkan dari Oke. mungkin 5 tahun Yes, sebelum ini. belakang. Mhm. Cuman yang memang benar-benar go digital itu eh, belum semua, nggak Mhm, terlalu mhm, masif mhm. gitu. Mungkin banyak ya yang kendalanya itu gimana cara memulainya, terus gimana nanti apa mengemasnya dan lain sebagainya. Oke. Kalau kita sih selama ini ya jalan aja gitu. Mhm, Kita mhm. apa yang kira-kira kita pengen Angkat ya? angkat, kita pengen Diceritakan. kasih Oke. tahu ke orang-orang, ya kita bikin gitu aja. Oke, oke. Dan apa mungkin salah satu yang perlu digarisbawahi itu kalau orang sebelumnya itu berlomba-lomba ya untuk Mhm. apa pengen jadi nomor satu. Yes. Itu kalau di zaman sekarang itu yang lebih penting itu berlomba-lomba untuk jadi satu-satunya gitu. Oke. Itu lebih lebih penting, Lebih penting ya? diferensiasi itu lebih Yes. penting. Karena jujur aja Mhm. bidang batik seperti Batik kita ini. ini pun mungkin adalah salah satu bidang yang nggak banyak gitu, nggak Oke. banyak orang Mhm. yang eh, bisa custom Bisa custom. sekastom ini Dari gitu. Mawar Putih gitu ya? Ha, ha, Karena ha. kita pun melayani custom sampai kepada keinginan dan harapan mereka gitu. Oh, Oke, saya oke. pengen ini, saya pengen nanti kalau jadi bisa seperti ini. Nah, itu Yes. kita kita layani Mhm, gitu. mhm, Makanya mhm. itulah salah satu sisi diferensiasi kita yang membedakan Yes. kita dengan kompetitor Batik-batik yang lain. sejenis Oke. itu adalah Mhm. eh,
customize ini tadi. Oke. Jadi teman-teman eh, yang mulai menggunakan digital atau go digital, Yes. salah satu yang perlu dicari adalah diferensiasinya itu. Oke, jadi artinya Mawar Putih ini punya otentik itu tadi ya, yang beda tentunya ini loh Mawar Putih gitu. Dimana lagi bisa custom batik, nah sesuai dengan keinginan dari teman-teman customer. Oke, yang terakhir nih ya, kita sudah sampai di penghujung akhirnya Mas Yogi dan Mbak Santika. Tadi udah panjang banget ceritanya dari mulai membangun, berikutnya juga kita belajar strategi digitalnya seperti apa, motif-motifnya dari Mawar Putih ini kayak apa sehingga bisa mendunia begitu. Nah, berikutnya adakah mungkin pesan-pesan dan harapan untuk teman-teman UMKM ataupun juga anak-anak muda di Kota Blitar? Monggo. Dari Mbak Santika dulu. Oke. Eh, Mungkin ini ya kalau saran untuk teman-teman ya seperti yang saya bilang tadi, maksudnya diferensiasi itu perlu, dan juga kalau ngomong tentang anak muda itu kan pasti selalu out of the box gitu ya. Yes, oke. Tapi ya boxnya jangan jauh-jauh gitu. Jauh-jauh ya. Ya, harus tetap Ya sesuai jalur. sesuai, Oke. Konsisten ya. konsisten, Yes. dan juga ide-ide yang tidak biasa itu memang sangat diperlukan untuk saat ini gitu. Oke. Seperti halnya kalau kita ngomong tentang batik, pasti konsumen itu udah bosen gitu dengan motif-motif yang eh, udah ada gitu, Yang udah motif-motif ada, yang oke. udah banyak dijumpai di toko-toko batik gitu. Makanya kita selalu explore gitu. Oke. Ini kira-kira motif apa lagi, terus kira-kira nanti profesi apa lagi yang mau kita angkat. Nah itu mungkin juga salah satu eksplorasi dari kita. Jadi teman-teman muda harus lebih banyak eksplor dan berani eksplor gitu sih. Oke. Mungkin Bu Santi ada yang Oke, mau menambahkan Mbak Santika? ditambahkan? Oke. Sama sih mungkin kalau kendala dari teman-teman UMKM ya, yang mungkin juga saya rasakan juga kadang-kadang tuh banyak yang agak aku juga Oke, aku gak apa-apa, sendiri Mbak. juga Konsisten ya. Yes. kadang gaptek juga dan Oke. nggak konsisten juga. Nah itu pentingnya upgrade apa sih? Upgrade ilmu, skill. Yes. Kayak contohnya misalkan kayak pemerintah kan juga sering ya bikin apa namanya Pelatihan. pelatihan itu mungkin juga bagus banget kalau Untuk diikutin. Terus apa namanya juga konsisten, juga lebih banyak cari referensi. Kemudian mungkin kalau misalkan ada pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus apa lebih banyak diikutin. Itu juga yang selalu kita terapkan juga sih, kayak apa namanya, saya juga sering banget ikut pelatihan-pelatihan juga kayak gitu sih. Jadi artinya jangan terus berhenti untuk explore Dan ya. konsisten aja Ya, sih. dan ini sih mungkin masukannya mungkin untuk pemerintah kedepannya lebih banyak mengadakan pelatihan-pelatihan yang lebih masuk di bidang aircraft gitu. Oke. Kalau mungkin sebelumnya hanya beberapa bidang aja seperti batik, desain grafis gitu. Karena sekarang ini ya anak-anak Gen Z itu tadi udah mulai banyak, dan kita semakin mendekati yang namanya generasi emas gitu. Kita nggak pengen skill generasi-generasi yang akan mengisi di ada di tahun depan depan ini ya. kurang gitu. Jadi mungkin ya dilakukan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan Kebutuhan sekarang kebutuhan ya. sekarang. Bidang aircraft kan banyak banget. Yes. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Yogi dan juga Mbak Santika. Jadi sudah berbagi insight yang seru ya untuk kita hari ini, Sobat Mahardika. Pesannya tadi adalah jangan ini lelah untuk terus bereksplor, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan ataupun juga yang tersebar di sosial media ya. Tentunya penting banget untuk mengupgrade kualitas diri, dan juga yang punya ini ya, mulai merintis usaha juga tadi
tadi sudah disinggung ya bahwasanya jangan lelah untuk terus belajar. Iya. Terima kasih Mas Yogi dan Mbak Santika hari ini Sama-sama. sudah Terima berkunjung ke kasih. studio Mahardika. Jangan kapok-kapok ya Mas. Oke, keren banget ya. Kalau Sobat Mahardika sekali lagi pengen tahu seperti apa proses membuat batik dan motif-motif dari batik Mawar Putih, ini bisa mengunjungi di Instagram, TikTok ataupun website mereka. Terima kasih untuk Sobat Mahardika yang hari ini sudah bergabung di ini podcast Mahardika. Nantikan episode seru lainnya tentunya dengan tema-tema yang menarik. Dan kita akhiri di sini ya Mas Yogi dan Mbak Siap, Santika. Terima kasih Oke. sekali lagi. Terima kasih. Saya Kamila mengucapkan terima kasih untuk sesi podcast hari ini. Teman-teman jangan lupa nantikan selalu episode lainnya di ini podcast Mahardika. Saya Kamila, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.